Bismillahirrahmanirrahim. Ihalatukal a'mal ala wujudil faraq min ru'unatin nafsi. Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari berkata, ihalatukal a'mal ala wujudil faraq, menunda perbuatan atau amal kebaikan dengan harapan engkau akan menunggu waktu yang jauh lebih baik, min ru'unatin nafsi, adalah merupakan kebodohan yang menyelimuti jiwa. Kata beliau, apabila kita selalu menunda-nunda diri kita untuk berbuat baik, bila kita menunda-nunda diri kita untuk beramal soleh dengan harapan untuk menunggu datangnya waktu yang lebih baik untuk kita beramal soleh, maka itulah kebodohan yang nyata pada diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah musyayyi'in musyayyi'at rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali pada malam yang mulia ini atas nikmat dan karunia dari Allah, kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat di dalam majelis ilmu yang menjadi warisan termulia dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kemudian. Amin ya rabbal Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ghafir lana ذنبنا يا واسع الكرم مولاي صل دائما عبدا على بك خير الخلق كلهم هو الحبيب
bulladzi turja syafa'atuhu likulli ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana dzambana ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sehat jemaah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan niki bisa kita manfaatkan untuk beramal saleh, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba yang istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari pada kalam hikmah yang ke-18. Diri kita, apabila ada waktu kita berbuat baik, berbuat baiklah, jangan menunggu hari esok. Oh lemak aja kerajin jok masjid, lemak lamun kawah toa. Bagaimana kalau ajal duluan menjemput kita? Kemudian tidak jadi kita berbuat baik, tidak jadi kita bermuamalah dengan baik, tidak jadi kita beramal saleh, maka itu kerugian yang nyata. Makanya Imam Ahmad mengatakan kebodohan yang menyelimuti jiwa seseorang dikala mereka menunda-nunda dirinya untuk berbuat baik, bahkan menjadi orang baik. Kan luwe nih, oleh mak lamun kewah toa do ketobat. Emang yakin kita punya umur sampai usia tua? Kan tidak mungkin. Wallahu a'lam. Allah yang punya rahasia. Hidup dan mati manusia ada dalam genggamannya Allah. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha. Coba lamun pikir-pikir, siang dan malam Allah yang ngatur, hidup dan mati Allah yang ngatur, dari mana arah rizki kita Allah yang ngatur. Kemudian dari mana kita bisa mengatakan lema lamun kawah tawa atau kepecu? Maka itu kebodohan yang nyata pada diri manusia, kata beliau. Selama manusia itu menunda-nunda dirinya dalam kebaikan, maka itulah kebodohan yang hakiki. Dengan sebab apa kita ini dikatakan bodoh? Karena dua hal. Yang pertama, kita ini bodoh karena kita selalu mengutamakan dunia kita daripada akhirat. Padahal kan dalam Al-Quran sudah jelas. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akan tetapi kita manusia ini selalu mengutamakan kehidupan dunianya kita. Padahal sesungguhnya kita sudah tahu yang kekal abadi itu adalah akhirat. Lagu memang mulia sifat manusia. Papa tersusah rapet li Allah Ta'ala. Kenjakan melarat hidup, otang celaput tona berotang, mumaka-maka rembak 10 dengan nagih otang. Masjid doang to nandot. Endot le masjid bukan karena ingin ibadah, niat karena Allah. Lagu iya to na bersebut. Nauzubil. Teparan tebodoh si ulama. Padahal sudah jelas kan.
bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Yang kedua, kenapa kita ini dikatakan bodoh oleh ulama? Karena penundaan amal itu pada masa yang kita sendiri tidak tahu apakah kita betul-betul akan bisa melakukan amal baik apa tidak. Kan kita tidak tahu. Meskipun kita yang hidup, kita belum tahu kebaikan apa yang akan kita perbuat setelah kita pulang dari masjid ini. Dengan siapa kita berjumpa, kita tidak tahu. Semuanya bagian dari rahasia Allah. Makanya beliau mengatakan, ihalatukal a'mal, sifat seseorang yang menunda amal kebaikan itu ala wujudil faraq, dengan harapan dia akan menunggu waktu yang lebih baik untuk beramal, min ru'unatin nafsi, itulah kebodohan yang menyelimuti jiwa seseorang. Apa yang menyebabkan kita bodoh dalam hidup ini Bapak Ibu? Coba kita lihat. Manusia ini, hidup ini memiliki dua gabungan dimensi, jasmani dan rohani. Jasmani kita ada, rohani kita ada. Jasmani kita girang tepesangau jasmani sanggup awak nih tetap nggak pagi nyampah, terus siang bekelor, terus malam medaran. Beda-beda bekelor kan medaran. Medaran nang diri. Lamun lek Lombok Timur yang ngelema, ya galeng, ya malam mangan doang selapu. Dan perlu tuan guru mangan wahendah. Sila ada mangan tuan guru. Selapu. Jadi sekarang kita nih sangu awak. Pagi kita sarapan, porsinya udah keruan. Wah selesai tenyampah nasi bih gerupuk bih napi malik kupi. Selesai kupi apa malik? Rokok. Arak jaje, lamun dek jaje rokok. Sarapan nih. Di waktu pagi ini jasmani sudah kita isi, sudah kita cas, kita punya jasmani. Bahkan belum sampai pada waktunya, ada waktu siang. Padahal masih jasmaniah kita ini masih kuat. Tapi dikala sampai pada waktu siang, kita makan siang. Siap makan siangnya dengan berbagai macam lauk yang berbeda. Terus malam kita makan malam. Terus minumannya beda-beda. Pagi minum teh, siang minum kopi, malam minum susu. Hebat. Nah, ya. Ini kan kita nih sangu jasmani sudah kita persiapkan. Pada ini akan mati. Jasmani ini akan hancur. Jasmani ini akan hilang. Jasmani ini akan binasa. Kita punya badan yang hebat, bagian dari makanan cacing tanah. Ibu-ibu punya hidung yang mancung, bagian dari ulat le dalam tanah. Agak lamun lalu nyongkol dendek kuris-kuris alis, lalu nyongkol arisin kuris mengganti si sepidol miak sifat 20. Ini kita manusia nih. Ini jasmaniah kita yang kita kasih makan, kita kasih minum, kita kasih fasilitas dunia. Pakaiannya berbeda-beda, sorbannya berbeda-beda, sendalnya berbeda-beda, bahkan tempat tidurnya pun juga berbeda-beda. Tiap saat, tiap waktu. Padahal ini jasad akan hancur. Tapi kenapa kita tidak pernah berpikir tentang rohani kita? Rohani inilah yang akan pulang kepada Allah. Rohani ini yang bakal berjumpa dengan Allah. Rohani ini yang akan berbicara dengan Allah. Rohani inilah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kambe ndek tepesangu rohani niki.
Sangu jasmani kita ndek mantama Ramadan wanda siap setimbang beras. Sangu buka kanca sahur. Tapi di kala rohani, dalam satu minggu tidak pernah ada siramannya, dalam satu minggu tak pernah ada makanannya, ibarat tiang pelunggu. Ini jasmani kalau seminggu tidak dikasih makan dan minum, sehat apa sakit? Sakit. Bahkan kata Imam Syayuti, kalau jasmani rohani manusia dalam satu minggu sedikit pun tidak ada nasihat yang masuk ke dalam ini kita punya rohani, maka rohani kita akan mati. Lamun mati rohani kita, apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun walahum na'udzubillah. Sekarang kita punya dimensi jasmani dan dimensi rohani. Ini yang kita punya. Jasmani manusia sifatnya fana, dia yang binasa, dia yang hancur. Sementara rohani manusia, dialah yang baqo, dia yang akan kekal. Jadi ruh itu nggak mati. Roh niki ndek mati, tapi ruh itu yang pulang, yang mati itu jasmani. Jasmaniah kita ini yang mati. Tapi ruhnya manusia kemana? Dia pulang kepada Allah. Makanya amalan jasmani dengan amalan rohani ini beda, Bapak Ibu. Kalau amalan jasmani kita tuntutannya banyak, ndek ini cukup. Coba makin kita punya pakaian nih, lemak lebaran lain dek, tekadu lebaran lain, ini jasmani. Ibu-ibu, bu, nek nyampah kangkung, makan siang kangkung, makan malam masih dekadu kangkung, tersiram si sememen. Kangkung-kangkung lunto meruan kangkung ruan hidung munin semama. Kenapa? Karena ini makanan jasmani ini harus beda. Kalemak lain, makan siang lain, makan malam lain. Lamun 1 kali 1 kalemak sampai malam ya diri meruan baki berak ruan desi semama. Ini jasmani. Makanannya banyak, tuntutannya banyak, kita punya jasmani nih. Coba selesai jadi kepala desa nyalon, nah coba-coba lemak aja, ternyalek dulu sekali. Selesai pingin lagi yang lebih. Ini tuntutan jasmani. Pokok sifatnya tuntutan jasmani, satu yang dia inginkan akan pasti datang keinginan yang lain. Ini jasmani. Beda nih contoh, nih kita punya topi nih, kopiah nih. Jangankan pelunggu, tiang bayen dah. Lamun ya diri tekadu kopiah pendak. Oh, ini lain nidap tendah, timah tetap tepopo. Ini jasmani. Tabiatnya jasmani itu tuntutannya banyak. Yang penting manusia itu puas. Kepuasan manusia itu ada dalam kolbunya. Sementara tuntutan rohani hanya satu. Tuntutan rohani itu adalah hanya Allah, Allah, Allah. Itu saja. Kita ke masjid, kita jalan ke masjid itu niatnya untuk siapa? Allah. Pelunggu puasa, kita puasa, amaliyah puasa kita, ganjarannya kita serahin puasa kemana? Allah. Kita umroh dan haji, kita serahkan umroh dan haji kita hanya ke siapa? Allah. Banyak model pekakasnya, banyak model amaliyahnya, tapi tetap kembalinya ke satu, Allah. Itu kalau amalan rohani. Orang pergi ke masjid, orang pergi tabligh akbar, orang pergi menuntut ilmu,
orang pergi riadah, orang pergi zikir, orang pergi bangun masjid, orang pergi gotong royong untuk pembangunan madrasah, banyak amalnya, tapi yang dia tuntut amal itu hanya untuk Allah. Itu kalau amalan rohani. Beda dengan amalan jasmani. Amalan jasmani tuntutannya banyak, keinginannya banyak, maunya banyak, dan bisa jadi hati kita gersang saking banyaknya yang kita mau. Tapi kalau rohani, meskipun banyak model amalnya, tapi intinya satu: Allah, Allah, Allah. Allah, 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 la ilaha Allah, 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 oh Allah, la ilaha. Coba masukkan ke kalbu. Allah, 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 la ilaha. Sekarang tiang tanya, kalau kita berzikir, bergerak enggak kita punya badan? Bergerak enggak? Bergerak. Timbul pertanyaan, kenapa kalau orang zikir itu kepala bergerak, badan bergerak? Kadang saking nikmatnya orang berzikir itu, dia tidak sadar bahwa badannya ini tergerak, refleks ibarat magnet. Kenapa? Karena itu amalan rohani. Rohani itu, makanya kita punya zikir itu, dikala kita zikir itu tiba-tiba kita bergoyang. Kenapa? Karena ruh kita ini dikala disebutkan nama Allah, dia tidak sabar berada di dalam jasad kita. Tidak sabar kita punya ruh ini. Kenapa? Karena dia ingin langsung bertalaki dengan Allah. Talakinya ruh itu dengan Allah. Makanya dikala kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bahkan kalau tidak bergerak kita punya badan, tidak nikmat kita punya zikir. Tentu ndek? Ndek nikmat. Marah patung lelah itu. Tapi kenapa badan ingin ikut bergerak sesuai dengan mengiringi irama lantunan zikir itu? Karena ruh yang ada di dalam jasmani ini ingin langsung keluar dari kita punya badan, karena ingin bertalaki langsung dengan Allah. Makanya orang bukan dibuat-buat. Coba baru doang ibu-ibu, Allahu, 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 Allah. Bahkan ada yang tidak sadar ngangkat tangan, Allahu, Allahu, la ilaha illallah. Apa itu dibuat-buat? Tidak. Sengaja nde pihak-pihak ibu? Nde. Coba kalau kita ikuti irama zikir kita, ndik nenek nyocok. Kalau ini badan kita buat-buat gerakannya, tapi kenapa ini badan langsung mengiringi iringan zikir itu, mengimbangi lantunan zikir itu? Karena ruh di dalam jasmani ini ingin langsung bertalaki dengan asma yang kita sebutkan kepadanya. Jadi ruh itu dia sudah tidak sabar. Makanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikala akhir hayatnya dia meninggal dunia, ruh itu akan bisa keluar dikala sudah
lisannya mengucap la ilaha illallah. Ndek namele sugul roh niki lamun ndek man ini jasmani mengucap la ilaha illallah. Ini kalau orang yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan niki, amin. Oh, betapa nikmatnya Bapak Ibu. Tidak mudah orang bisa menyebut la ilaha illallah waktu sakaratul maut. Tapi dengan apa Allah mudahkan lisannya mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya? Karena itu roh mun basanti wah bengel roh niki. Rohaninya yang di dalam niki wah bengel. Karena dia sudah terbiasa disebutkan asma Allah, maka dia akan mau nurut kata Israel kalau ini lisannya dibimbing dengan la ilaha illallah. Subhanallah. Ini orang-orang yang hebat nih Bapak Ibu. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bedanya. Kalau jasmani dia yang fana, dia yang binasa, tuntutannya banyak. Kalau rohani dia yang baqo, dia yang kekal, tuntutannya sedikit. Hanya Allah, itu saja. Karena kalau kita beramal karena Allah, bersandarnya hanya kepada Allah Bapak Ibu, selesai kita punya masalah. Makanya kan ada sholawat, ya Imam ar-rus liyasanadi anta babullah mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khuz biyadi ya Imam ar-rusli, duhai imamnya para rasul, ya sanadi, engkaulah tempat aku bersandar ya Rasulullah. Orang kalau sudah bersandarnya melalui baginda Rasul, maka pasti dia bersandarnya ke Allah. Anta babullah mu'tamadi, engkaulah pintunya Allah, engkaulah pintu untuk saya bisa mulus berjumpa dengan Allah, dan engkaulah dengan berkat itu bimbing aku dalam sandaran hidupku ya Rasulullah. Fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khuz biyadi, baik dari dunia kemudian sampai akhirat, ya Rasulullah khuz biyadi, pegang tanganku ya Rasul, bimbing aku ya Rasul, engkau pegang tanganku ya Rasul, bimbing aku untuk melewati sirat, untuk masuk ke dalam surga, amin. Mele tiang pelungguh sami Rasulullah nganti iman teh jok dalam surga. Mele pelungguh sami Rasulullah langsung membimbing kita, dipegang tangan kita lewat dari sirat. Sandarannya Allah dan Rasulullah. Dengan apa? Zikir. Dengan apa? Sholawat. Ya Imam ar-rus liyasanadi anta babullah mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati
ya Rasulullah khuz biyadi. Amin. Adin, Rasulullah langsung memegang tangan kita. Dengan apa kita gapai itu? Bimbingan rohani. Nih tiang Pulunggu hadir malam niki. Masya Allah, tiap malam Sabtu den putus-putus, malam Selasa den putus-putus, bahkan malam Ahad ndekman pengajian subuh, ndekman kajian. Subhanallah. Ini adalah cara kita agar Rasulullah huzbiyadi mengambil tangan kita. Amin. Ya Allah, Bapak Ibu. Nah, makanya disebutkan idza kana al-'abd multabisan bihalin minal ahwalid dunyahu wa kana lahu fiha syaghalun minal amal bil a'malis salihah. Apabila seorang hamba pakaian hidupnya hanyalah pakaian dunia, bihalin minal ahwalid dunya, semua hal-hal keduniaan menjadi pakaiannya, maka apa yang ada pada diri mereka, mereka akan disibukkan dengan dunianya dan lupa mengerjakan amal soleh. Karena dunia niki ke akhirat niki den bau tercampur si dunia. Misal Pelungguh ngarayang pengajian, lagu niatnya mengadakan persaingan dengan kampung yang lain. Ndek tahan wah pengajian niki. Ndak bisa. Karena niatnya yang salah. Pokok itu tembangun masjid 15 piak jadi corong di atas. Hadin kedok dengan salah niat tuhan. Perbaiki niat kita. Makanya ini kita latihan kolbu nih. Jangan sekedik-kedik suuzon jok dengan. Jangan sekedik-kedik kita berburuk sangka. Kita latihan dengan apa? Puasa. Puasakan diri kita. Apakah puasa menahan diri dari makan dan minum saja? Tidak. Tahan diri kita dari riya, puasa dari ghibah, puasa dari sum'ah, puasa dari ujub, puasa dari hasad, puasa dari iri. Puasakan diri kita. Puasakan diri kita. Makanya ini latihannya. Seseorang kalau pakaian hidupnya adalah dunia, bihalim min ahwalid dunia, perkara-perkara dunia menyibukkan dia, maka dengan kesibukannya, satu pun kesibukan itu akan menjadi alasan penghalang dia dengan Allah. Tetua tonde ini mangkin tegita nggih arak dengan teketuan katuan kelai tengaji ndetang wagita pelinggih taek jok masjid milu ngaji. Apa alasan? Ya Allah si repot lalu kuadi jeng ke malam doang tolek ngampas. Sampai hubungan dengan Allah terbengkalai dengan kita punya dunia. Yang mengatur dunia ini jangan kita yang diatur sama dunia, tapi kita yang atur dunia ini. Amun ite tatur si dunia ndek nara ande repot, ndek nara ande sibuk. Apalagi lamun dengan jadi petani. Oh, selesai nenggala malik ngampar, selesai ngampar malik nowong, selesai nowong malik berabuk, selesai berabuk malik ngome. Ndek ini tutuk. Ya para jemaah pengajian dan ketuaan yuk kande doa tek ngaji. Repot patuan guru apa repotang nowong lemak selesai nowong ja insyaallah hadir tengaji rombongan sampai wapegabah dan payu-payu ngaji. Coba kalau kita beralasan sibuk karena kita punya dunia, gagal kita kepada Allah. Nauzubillahi min. Jadi kiblatnya ruh itu, kalau roh kita ini, ruhani kita ini tuntutannya hanya Allah. Kenapa? Karena kiblatnya ruh itu Allah. Allah lain berkiblat roh teniki. Coba kita lihat, makanya kan kiblat ini disebutkan
Kiblat itu ada 4 kata ulama. Arah kiblat jasad, arah kiblat hati, arah kiblat ruh, arah kiblat sir. Mana kiblatnya jasad? Ka'bah. Makanya kita sholat itu menghadap mana? Menghadap kiblat. Kiblat kita mana? Lagu teh andang teh. Mbiaran niki lau daya. Bat. Lagu bat andang teh. Berembet ada. Kan kiblat tembe Ka'bah. Terus kembe bat andang teh. Iya aran arah kiblat, bukan kiblat. Arah kadang salah itu. Oh no, kiblat. Itu arah kiblat, tapi kiblatnya kita yang kita tuju itu menghadap Ka'bah. Subhanallah, luar biasa. Apalagi kita punya guru-guru di Lombok nih, luar biasa Bapak Ibu. Kan ada terkenal Tuan Guru Lingsir di Lombok, Tuan Guru Umar Kelayu. Papuk baluknya Tuan Guru di Pulau Lombok nih. Beliau dalam satu saat beliau datang ke satu perkampungan yang jauh dari pedesaan. Repuk wah ongkat itu. Le repuk niki dile di arah. Selapu di arah apalagi tipi. Maka bingung orang di sana karena dengan silik niki nenwa sembahyang. Dikala beliau membangun satu tempat sholat musolla, orang bingung mana arah kiblat. Ternyata mana arah kiblat itu? Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau sholat sunnah. Entah mbe jaga andang sembahyang sunnah. Pokok sembahyang sunnah. Dan tiba-tiba beliau sholat sunnahnya tuh andang nekelat sejadah. Ternyata di dalam sujudnya Bapak Ibu, dikala beliau menaruh batu kepada arah kiblat itu, ternyata di situ beliau langsung melihat Ka'bah dari arah itu. Bau sih tembus pandangannya. Dia lihat orang tawaf, dia lihat posisi Ka'bah. Oh deh, andang kiblat si nyocok. Kenapa? Itu orang-orang bersih. Subhanallah. Yang kedua, bukti bersihnya seorang ulama kita dari Indonesia, Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul, beliau terkenal dengan karomahnya. Beliau terkenal seorang aulia dari Nusantara yang terkenal namanya sampai ke Jazirah Arab. Bahkan pada suatu saat ada Raja Saudi pada zaman beliau yang punya anak dari Raja Saudi ini mohon maaf tidak punya dubur, tidak punya lubang belakang, sehingga yang terjadi dia selalu kesakitan tiap saat. Akhirnya Raja Arab Saudi niki kan bersahabat dengan satu penasehatnya, As-Sayyid Alawi Al-Maliki, orang tua ayah daripada Abu Ya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, Sayyid Alawi Al-Maliki diangkat menjadi penasehat kerajaan saat itu. Maka apa kata raja? Wahai Syekh, kalau memang ahlu sunnah wal jamaah itu orang-orang hebat pilihan Allah, ini anakku sudah berapa rumah sakit tempat aku operasi dia, aku obati dia, tapi belum ada hasil apapun. Coba tolong saya, carikan saya tabib yang hebat, betul-betul hebat. Apa kata Abu Sayyid Alawi Al-Maliki? Oh, ada saya punya sahabat di Indonesia, Habib Abdul Hamid bin Soleh atau Soleh bin Abdul Hamid. Nah, jadi disebutlah beliau yang terkenal namanya dengan sebutan Habib Tanggul. Sehingga
Abuya beliau, orang tua beliau datang ke Indonesia menghadap kepada Habib Soleh. Wahai Habib, ini saya bersama utusan dari kerajaan Arab Saudi, bahwa beliau punya anak, anaknya tidak punya dubur, tidak punya lubang belakang. Tolong diobati. Apa kata Habib Soleh? Oh, insya Allah biiznillah, dia sehat-sehat saja. Dan apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau difasilitasi oleh kerajaan untuk datang ke Arab Saudi. Oh, wahai Habib, tiketnya kami siapkan, semuanya kami siapkan dari kerajaan, pokoknya Habib tinggal berangkat. Apa kata Habib Soleh? Bawa persiapan kalian kembali ke Arab Saudi. Saya punya Allah. Saya punya Allah. Ini ilmunya beliau luar biasa. Saya punya Allah. Akhirnya ini utusan kerajaan balik ke Arab Saudi dengan tangan hampa, dengan mengatakan ini Habib Soleh ini mungkin orang gila nih. Kembali kesuruh itu berjulu oleh jok Arab Saudi, terus penampilannya tidak kayak orang Arab, padahal seorang habaib. Penampilannya beliau ndek nawa kadu jubah, terus ndek nawa besorban, biasa, pakai pakaian ala Indonesia, mau kecopong cara lain. Teremehang lah isi utusan kerajaan. Sampai di sana, apa kata raja? Mana Habib yang kamu bawa? Ditanya kepada Sayyid Alawi Al-Maliki, mana Habib yang kamu bawa, yang kamu katakan hebat? Ternyata tidak lama keluar dari kamar. Habib Soleh sudah keluar dari kamar anaknya. Subhanallah, ini ilmunya Allah nih. Habib Soleh yang ditinggalkan oleh utusan kerajaan Arab Saudi datang ke Indonesia, juluan utusan kerajaan balik ke Arab Saudi, ternyata Habib Soleh sudah selesai mengobati itu anak. Tidak lama keluar anaknya, Abah, saya sudah sehat, alhamdulillah saya sehat. Tepretuk dengan toa Raja Arab Saudi diperlihatkan oleh putranya, ternyata betul dia sudah punya dubur. Apa kata raja? Siapa yang mengobati kamu, nak? Oh, itu ada orang dari Indonesia itu, dia pukul-pukul saya punya pantat hingga keluar saya punya pantat. Alhamdulillah ayah, alhamdulillah. Apa kata raja? Raja Arab Saudi heran melihat ini orang dengan potongan seperti ini, pakaiannya biasa-biasa, penampilannya bukan kayak orang kaya. Baru di situ dia berpikir, memang orang pilihan Allah itu tidak bisa dilihat dari segi zohirnya. Apa kata Raja Arab Saudi? Wahai Habib, terima kasih, anakku sekian tahun tidak punya dubur, alhamdulillah. Apa yang Habib mau silahkan ambil, harta saya siapkan, PKK semuanya saya siapkan. Wahai Habib, Habib mau menikah di sini saya siapkan. Apa kata Habib Soleh? Kalau keinginanku adalah dunia, aku lebih kaya daripada Anda. Kalau keinginanku adalah menikah, masih banyak syarifah di Indonesia yang menunggu saya. Tapi saya mau katakan kepada Anda bahwa la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan engkau remehkan salah satu dari ciptaan Allah, karena masing-masing itu punya kelebihan. Masya Allah. Padahal laki-laki biasa, tapi pilihan Allah itu orang-orang yang soleh. Makanya kata Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa model kita ini, manusia ini, menurut kepribadian kita ini ada 4 model kita nih Bapak Ibu. Kata Imam Ibnu Hajar, ada 4 kriteria manusia ini menurut tingkatannya. Yang pertama, ada orang ada manusia yang Allah
mempermudah urusan akhiratnya dan mempersulit urusan dunianya. Barang siapa yang dipermudahkan urusan akhiratnya oleh Allah dengan dipersulit urusan dunianya, maka mereka masuk dalam golongan wa huwa warasatul anbiya. Inilah pewaris para nabi. Urusan akhiratnya dimudahkan oleh Allah, urusan dunianya dipersulit oleh Allah. Jadi lampu merahnya itu untuk urusan dunia, lampu hijaunya itu untuk urusan akhirat. Pokok lamun nak bekemele dunia ndek nawah tebeng si Allah Ta'ala, tidak pernah sampai. Tapi kalau urusan akhirat cepat dia sampai. Urusan ke masjid dia doang paling hebat, urusan zikir dia doang paling hebat. Lagu lamun urusan harta ia paling bodoh. Urusan harta dia tidak bahkan ngitung kepeng dia nak tahu. Kata Imam Ibnu Hajar, wa huwa warasatul anbiya. Lamun arak dengan maraniki model, itulah pewaris para nabi. Itu golongannya para aulia. Kenapa? Karena variabel dunia tidak dimasukkan dalam kolbunya, meskipun mereka butuh dunia. Tapi dia tidak masukkan dunia itu di hati, hanya sekedar di tangan. Wih, hebat nih. Lamun itu kan kebalik, milih te dunia doang tuh temuda itu. Tapi kalau mereka urusan akhiratnya dipermudah, urusan dunia dipersulit. Pokok lamun milih urusan dunia ndek tebeng si Allah Ta'ala, karena Allah cinta kepada mereka. Yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar, barang siapa yang dimudahkan urusan akhiratnya dan dimudahkan urusan dunianya, wa huwa min ashabil yamin. Orang-orang yang dimudahkan urusan akhirat, dimudahkan urusan dunia, molah dunia, molah akhirat. Urusan akhirat tidak pernah lupa, urusan dunia dijamin oleh Allah. Orang-orang yang seperti ini min ashabil yamin. Ini golongan kanan, golongan orang-orang yang terbaik, yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, tapi belum bisa mengejar tingkatan orang yang pertama. Namun saat pertama aja golongan aulia. Namun golongan yang kedua, fid dunya hasanah wa fil akhirati, amun tiang jak ne wasila. Ampelinggi hembe. Pertama kedua, milu-miluan doa. Nggih. Nggih. Kalau kita masih mungkin yang kedua ini yang kita harapkan. Dunia kita baik, akhirat kita juga baik. Tapi kalau orang-orang yang jadi aulia, semakin tinggi derajatnya semakin keras cobaannya. Semakin tinggi diangkat oleh Allah, semakin berat dia punya ujian. Itu dunia. Tapi akhiratnya dia diangkat oleh Allah. Ini yang bersama Rasulullah nanti di dalam surga. Amun tiang jane tima-tima lemper-lemperan, wah tuh tiang pelungguh tuh li dalam tuh paling dalam. Tiang li teras-teras, lakukan teras surga. Lagu teras surga. Ini li neraka paling solah tahu udah lagu neraka. Sarian tima-tima tuh lu sandal li dalam surga. Iya wah tuh tiang dan kembe-kembe. Kenapa? Karena kan amal kita hanya kita yang tahu bagaimana banyak amal kita dengan Allah. Makin tengendeng dalam lalu sang ditesemel. Jadi cukuplah. Makanya kalau kita orang-orang awam ini dunia baik, akhirat baik. Yang ketiga, ada tingkatan manusia itu, barang siapa yang dimudahkan urusan dunianya oleh Allah dan dipersulit akhiratnya oleh Allah, wa huwa minal mustadrijin. Ini orang-orang yang diistidrajkan oleh Allah. Dunianya dipermudah oleh Allah. Tipuk si nenek. Apa-apa yang dia usahakan berhasil. Dia jadi pengusaha berhasil. Dia usaha ini berhasil. Jadi bos, semakin dia disibukkan oleh Allah, semakin tertutup hatinya untuk akhirat.
Semakin repot dia, semakin tidak ada waktu dia dengan Allah. Wa hiya minal mustadrijin, ini golongan orang yang diistidrajkan oleh Allah. Istidraj cara nanu. Dendek lupa lalu. Misal kita dikasih nikmat sama Allah, dendek lupa bagi jok anak yatim, bagi jok pondok pesantren, agar jangan sebagai istidraj. Tepat terus si nenek. Kan banyak orang Bapak Ibu, saking sibuknya, sholat pun tidak ada waktu untuk mereka sholat. Ya Allah, ini mustadrijin. Semakin dinaikkan oleh Allah dunianya, semakin dalam tingkatan nerakanya. Semakin dikasih fasilitas dunia oleh Allah, semakin luas neraka yang menunggunya. Ini istidraj. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, Bapak Ibu, lamun golongan nih jadi dendek-dendek bae sila. Sarian terbiasa-biasa le dunia, lagu mudah amalan kita ke akhirat. Melen dah marah ni ke bu? Luwe emas dah ni. Dendek-dendek baik sila. Meskipun kita hidup sederhana, ndara utang, daripada gagah-gagah mobil entelu lagu selapuk nenagih. Ya Allah. Nah, yang keempat, ini golongan yang paling sengsara nih. Barang siapa yang dipersulit urusan dunia oleh Allah dan dipersulit juga urusan akhiratnya oleh Allah, dunia sulit dia punya dunia, akhirat susah dia punya akhirat. Wah miskin le dunia, sembahyang le nawah. Wah melarat le dunia, puasa le nolak. Semakin miskin dia, semakin buruk dia punya kelakuan hidup, semakin buta mata hatinya oleh Allah. Siapa mereka? Wa huwa minal maktutin, ini golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah Bapak Ibu, mana-mana si dua si onek no. Dari yang pertama dan yang keempat, mana yang kita pilih? Kedua ini badek-badek kajian wah nih. Kedua nih, dunianya baik, akhirat pun baik. Wajar kita hidup di dunia lagu dendek lupa lalu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, semakin diri ini kita buka dengan kesibukan dunia, maka akan semakin membuka diri kita untuk kesibukan-kesibukan yang lain. Seren tersibuk jok kemewahan dunia niki, seren tersibuk jok kesibukan sak lain. Nah niki nggih. Jadi mula jari ini jamak-jamak, sekedar jari kaling, sekedar jari ustaz, sekedar jari kita punya majelis di masjid, masihlah arak langan tersaring lai. Lagu maka-maka wajah di orang besar, sudah terbuka dunianya kita, maka kita akan semakin sibuk dengan isi dunia kita yang lain. Sak penting jamak-jamak. Jadi dengan jamak. Nah niki ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Satu, sewaktu kita sakaratul maut, kan ada 3 yang datang menggoda kita, yang menyerupai bapak, ibu, guru, dan ada yang menyerupai diri kita. Siapa sebenarnya yang menyerupai diri kita dan rahasia apa yang menyerupai diri kita itu? Yang menyerupai diri kita itu, itulah ruh kita yang diperlihatkan oleh Allah. Dan apa rahasianya untuk kita bisa sampai ke sana? Maka tergantung dari amalan kita. Mbe amalan ampun terkenal dengan samereruan titenu, maka pelajari diri kita. Dikala kita berzikir itu, maka kita muhasabah. Kita diri, perhatian diri, dendek perhatian amalan dengan. Wah, aku jatuh tuh alam lain, dan tu alam jin lain tam, alam lain lain ketam. Syukur alam barzah lain tam. Mau sebut amalan dengan dia terganggu. Nah, jadi yang menyerupai diri kita itu adalah ruh kita yang di Allah Subhanahu wa taala perlihatkan sesuai dengan amaliyah kita.
Dengan apa kita mampu sampai kepada hal yang demikian, mengetahui bahwa itu adalah yang dikirim oleh Allah untuk memperingati diri kita, kembali ke kita, tergantung amaliyah kita. Makanya mari sitiang si baru, jadi amalan ruhani itu perbanyak. Kalau sudah ruhani kita bersih, maka yang berkaitan dengan zohir ini akan ikut mengikut kepada ruhaniyah kita. Yang kedua, ada 4 jalan kematian, bukan 4 jalan kematian, 4 macam kematian. 4 macam kematian, bukan 4 jalan, okay? Lamun 4 jalan kematian itu 4 arah malaikat maut mencabut nyawa kita. Tapi ini adalah 4 macam bentuk kematian. Pertama, mati syariat. 100.000 rukuk sujud sehari. Kenapa jasadnya hancur lebur? Jadi mati syariat itu orang yang meninggal dunia dengan hanya membawa amal zahir. Dene salah tangkap. Ndak ada paran, oh berarti lamun tesemati sembayang merentan menit hancur rawak. Tidak. Jadi orang yang meninggal dunianya tidak hanya membawa amal zahirnya, tapi dia bisa membawa amal batinnya. Orang yang mati syariat itu orang yang hanya beramal zahir doang, beramal lagu aten denula. Salat ya salat, lagu sekadar sembayang awak, sembahyang lagu masih mikirang bebalu. Ya sembahyang syariat. Dia sholat tapi masih menyebut diri dengan mengkucilkan orang lain. Ya sembahyang syariat. Dia zikir, mengakui zikirnya, meremehkan zikir orang lain, itu zikir syariat. Nah ya pona hancur kita punya badan. Kenapa? Tabiatnya hanya sekadar jasmani yang bekerja. Maka jasmani ini yang hancur, tapi ruhnya tetap utuh, tetap hidup. Nah ya kanan mati syariat. Yang kedua, orang yang mati tareka, semati secara tareka, ibarat mereka kan jasadnya masih ada, kurus kering. Iya. Terus apa nih? Tareka, orang mati tarekat, kurus kering, dia punya jasad. Nah terus pertanyaannya, paham lagu tiang kena. Dengan mati tarekat itu kenapa bisa bisa kering dia punya badan tapi utuh lagu kering. Kenapa begitu? Dia hidup beramal itu tidak hanya amal zahir. Mati tarekah itu orang yang meninggal dengan membawa amalan batin juga. Membawa amalan batin. Bukan kurus dia. Ndek na kurus, saya kena kurus. Coba be mati sila. Ndek na kurus, cuman bentuk badannya itu agak kering, bukan kurus. Mana bentuk dia di dunia masih hidup, begitu bentuk dia kalau sudah mati. Nah, orang yang mati tarekat itu utuh jasadnya. Kenapa? Dengan amalan batinnya Allah hormati amalannya, apalagi jasadnya. Hingga jasadnya dihormati oleh Allah. Yang puna utuh, kenapa? Allah saja menghormati dia, apalagi binatang lek dalam tanah lek nagan hormatin dia dengan ini. Karena mereka sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan sebab amalannya. Mun basentite mati tarekatno dengan mati jauh amalan luar dalam. Amalan hati, ndek negirang taloate, ndek negirang meri, berembin-rembin tante sumpah si batur na kemos doang. Bau pelinggih. Tasempata bulat lenge bedeng leteng ngelawan apa alhamdulillah. Oh batik sugu lo. Berarti ndek teman beramal tarek.
Jadi orang yang meninggal amalan tarekatnya itu, makanya mereka utuh dihormati oleh Allah. Kenapa? Si gaib doang yang rahasia saja dia jaga, apalagi yang nampak. Yang batin saja dia jaga. Tidak berani dia kotori yang batin ini, apalagi yang zahir yang dilihat oleh orang. Ya Allah. Yang ketiga, kalau mati hakikat masih utuh seperti baru dimakamkan, salah. Mati hakikat itu nih yang hilang. Orang mati syariat itu yang hancur. Orang mati thariqah itu yang masih utuh. Orang yang mati hakikat, dikala dia ditinggal di pemakamannya, dia sudah diangkat oleh Allah. Sudah diangkat oleh Allah. Panah dia. Allah pindah makomnya pada satu tempat yang dikhususkan oleh Allah, karena di situ tidak nyocok untuk meria, hingga Allah pindah dia pada satu tempat, satu makom di tempat orang-orang yang soleh. Jadi ada telu nggih. Jadi orang yang mati syariat, mati tarekat, mati hakikat, bedanya di situ. Nah, bagaimana kalau mati makrifat? Ndek nara, karena makrifat itu adalah buah daripada yang tiga. Kalau sudah bisa sampai kepada amalan hakikat, dengan amalan hakikat inilah yang akan membawa dia menuju makrifat. Makrifat itu adalah hasil daripada perjalanan yang tiga. Makrifat itu bukan ilmu, tapi hasil buah daripada syariat, tarekat, dan hakikat. Makanya namanya ma'rifah. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اهدنا بهداية الإخلاص وكفر سيئاتنا بنور الإخلاص وارفع درجاتنا بتلاوة الإخلاص يا ذا الفضل والإحسان ونجنا من النيران بكرامة الإخلاص. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين وجعلنا من عبادك الذاكرين وجعلنا من عبادك المخلصين وجعلنا من عبادك المقربين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وإليك النشور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.